Assalamualaikum anak-anak Umi. Selamat pagi anak-anak Umi. Semoga anak-anak Umi selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Semoga juga anak Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak Umi, sebelum belajar anak Umi berdoa dulu ya nak ya. Kemudian jangan lupa untuk sholat duha, sarapannya juga, dan mandi pagi. Walaupun kita belajar daring, anak Umi harus mandi pagi ya nak ya, supaya segar badannya. Nah ayo anak Umi, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Semoga dengan kita berdoa, Allah memudahkan anak-anak Umi untuk belajar bersama Umi lewat daring. Nah, anak Umi, hari ini kita belajar tematik 3B, subtema 4, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 ya nak ya. Nah disimak video Umi, nanti di akhir video atau di pertengahan video Umi kasih beberapa soal ya nak ya. Dikerjakan dengan baik dan selamat belajar anak Umi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Menulis cerita sesuai gambar. Cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Ada beberapa informasi yang kita peroleh dari cerita bergambar. Untuk mendapatkan informasi, kita dapat yang pertama, memperhatikan gambar dengan cermat. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan informasi dari sebuah gambar dan ingin membuat cerita dari gambar tersebut, maka hal yang pertama yang teman-teman lakukan adalah perhatikan gambarnya, perhatikan urutan gambarnya, kemudian catat kejadian yang ada pada gambar. Nah, kemudian catat situasi yang ada pada gambar. Misalkan di gambar tersebut ada kejadian atau kegiatannya adalah memberi makan hewan, berarti teman-teman tulis kegiatannya memberi makan hewan. Nah situasinya seperti apa? Misalkan apakah situasinya itu bahagia, ceria, atau bagaimana? Apa situasinya itu tenang saja, damai, atau menegangkan? Jadi teman-teman bisa menuliskan kejadian yang ada pada gambar dan situasinya bagaimana. Oke? Setelah itu nanti kita baru bisa menuliskan kalimat dalam bentuk cerita. Setelah kita tahu gambar tersebut menceritakan tentang apa, kita bisa menceritakannya dengan kalimat efektif dan kata-kata yang baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Dari informasi yang kita dapatkan, maka kita bisa membuat cerita dari gambar. Yuk teman-teman, kita belajar membuat cerita dari gambar. Yuk kita langsung praktek. Teman-teman, yuk coba kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya. Informasi apa saja yang dapat kalian temukan dari gambar ini? Ayo, coba diperhatikan gambarnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ilmu yang tadi ya. Pertama, teman-teman perhatikan gambarnya, kemudian urutan gambarnya, lalu kemudian teman-teman akan mendapatkan informasi. Nah, ini contohnya yang A, kucing merasa lapar karena belum diberi makan. Yang B, Didi dan Rara memberi makan kucing. Yang C, kucing menjadi sehat dan bahagia. Contoh cerita yang dapat kita buat, misalkan Meo, kucing kesayangan Didi dan Rara, terlihat sangat lesu dan lemas karena belum makan. Melihat itu, Didi dan Rara memberinya makan. Sekarang Meo terlihat ceria dan sehat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dari memperhatikan gambar, kita bisa membuat cerita.
Anak-anak, perhatikan teks berikut ini. Teks ini adalah kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Setiap hari, Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayahnya membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan tempat minum kelinci. Setiap anggota Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi ringan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Ya, benar sekali. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut dan menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Jadi, gambar ini merupakan profesi nelayan. Pekerjaannya menangkap ikan. Profesi adalah suatu kegiatan yang bergantung pada keterampilan atau pengetahuan, sedangkan pekerjaan adalah orang yang melakukan aktivitas sesuai dengan profesinya. Gambar berikut adalah profesi petani. Petani mempunyai pekerjaan menggarap sawah, mulai dari menanam padi, jagung, tebu, dan lain-lain. Selanjutnya, ada gambar profesi dokter. Pekerjaan dokter yaitu mengobati, merawat, dan memeriksa orang yang sakit. Peran dan tugas di lingkungan sekolah. Warga sekolah merupakan orang yang berada di sekolah dengan memiliki tujuan tertentu. Setiap warga sekolah mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut termasuk keberagaman karakteristik individu. Nah, siapa saja yang ada di sekolah? 1. Kepala sekolah. 2. Guru. 3. Siswa. 4. Penjaga sekolah. 5. Petugas kebersihan. 1. Kepala sekolah. Tugas kepala sekolah adalah memimpin sekolah. 2. Guru. Tugas dari guru yaitu 1. Mengajar dan mendidik siswa. 2. Memberi ilmu kepada siswa. 3. Siswa. Peran dan tugas siswa antara lain 1. Belajar. 2. Mengerjakan tugas-tugas dari guru. Penjaga sekolah. Peran dan tugas penjaga sekolah yaitu 1. Menjaga keamanan di lingkungan sekolah. 2. Mengatur keluar masuk mobil di parkiran sekolah. 5. Petugas kebersihan. Peran dan tugas dari petugas kebersihan yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Antara lain membersihkan kelas, membersihkan toilet, dan menyapu sekitar lingkungan